DPR ini juga adalah representasi partai-partai politik kan, partai-partai politik yang merupakan hasil dari pemilu 2019. Tempo pernah merilis bahwa lebih dari setengah komposisi dari 500-an anggota DPR di Jakarta, di parlemen di Jakarta sana, itu latar belakangnya adalah pengusaha, sehingga dapat dipastikan lebih dominan kepentingan pengusaha kan gitu. Dia lebih mementingkan kepentingan investasi ketimbang keselamatan rakyat. Keselamatan investasi nomor satu, keselamatan rakyat nomor akhir gitu ya, nomor belakang gitu. Jadi dalam hal itu kayaknya konsisten karena sebelum corona dia memaksakan, setelah corona juga masih memaksakan, saat corona juga masih memaksakan. Nah yang tidak konsisten mungkin justru adalah mekanisme pasar bebas ya kan, yang katanya Indonesia menganut mekanisme pasar. Ketika harga minyak jatuh, harusnya harga BBM kendaraan juga turun dong gitu kan. Tapi buktinya tidak juga kan, belum ada penurunan ya setahu saya juga. Dan ini keuntungannya siapa yang menikmati gitu kan? Keuntungan gap selisih dari harga yang kita bayar ke pom bensin, sementara harga minyak udah minus gitu kan. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu itu Indonesia tidak konsisten gitu ya. Mungkin dia konsisten dalam ketidakkonsistenannya dia. Jadi situasinya kira-kira begitu Mas Herlambang. Tadi yang terkait dengan kebijakan, walaupun saya tidak yakin juga kebijakan Omnibus Law ini kalau sudah diketok, apakah di daerah menerima, belum tentu juga kan. Hari ini ada berita Dewan Perwakilan Daerah DPD ya, itu menolak Omnibus Law Cipta Kerja kan. Jadi daerah juga ada yang nolak walaupun pusat mau memaksakan gitu ya. Ada yang merasa otonomi daerahnya dirampas gitu. Walaupun sama saja sih menurut saya, pemerintah daerah kan sama bejatnya juga dengan pemerintah pusat gitu kan. Sama-sama saja ini mereka. Nah, jadi Indonesia ini memang kompleks sekali, artinya hukum yang ada ini tidak menjamin juga, hukumnya juga ditegakkan juga tidak dijamin juga. Ada ejek-ejekannya Gus Dur juga kan soal itu kan, soal bagaimana Indonesia ini apa yang dia omongkan tidak nyambung dengan apa yang dia kerjakan. Nah, ini terjadi. Nah, itu kira-kira kalau soal kebijakan kali ya. Nah, kebijakan pertambangan, kalau kebijakan pertambangan, maksudnya Mas Erlambang, kebijakan pertambangan ini sangat pro dengan pengusaha, Mas. Jadi semua yang dilakukan sekarang ini adalah servis terhadap pengusaha. Padahal ada pasal 113 di Undang-Undang Pertambangan, bahwa ada pasal kondisi kahar namanya, kondisi darurat. Dalam situasi kondisi kahar darurat, pasal 113 Undang-Undang Pertambangan Mineral Batubara, perusahaan tambang itu bisa ditutup. Apa yang dimaksud dengan kondisi darurat? Nah, ada dalam kondisi perang, dalam kondisi bencana alam, dan juga termasuk dalam kondisi epidemi atau pandemi, sedang ada wabah. Nah, itu bisa ditutup. Beberapa perusahaan menutup ya, perusahaan batubara, sejumlah perusahaan batubara ada juga yang menutup perusahaannya. Tapi masalahnya dia nutup, dia tidak memenuhi hak-hak buruh, hak-hak pekerjanya, dia rumahkan atau dia PHK gitu. Nah ini juga jadi soal kan gitu, persoalan baru lagi gitu. Itu kira-kira kalau soal konsistensi kebijakan. Itu dulu. Oke, lagi? Terima kasih Mas Mera. Ini ada mau yang ditanggapi sama Mas Herlambang. Silakan Mas Herlambang ditanggapi dulu. Silakan. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Mas Mera Johan. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh Mas terutama terkait dengan adanya RUU Omnibus Law sendiri menambah kecelakaan dari pemerintah sendiri kalau menurut saya. Dalam arti kan
pemerintah menerapkan social distancing hingga beberapa daerah menerapkan PSBB. Namun apa kok malah yang di atas ini malah yang enakan malah ngurusi terkait dengan dalih mereka bahwasanya ya ini adalah percepatan untuk perekonomian negara. Tapi kan di banyak dari media, kalau saya lihat dari di Twitter, perkembangan terkait dengan Omnibus Law itu sendiri kan apa namanya lebih menguntungkan kepada pihak oligarki atau pihak-pihak pengusaha. Nah makanya itu apa namanya uh, bagi saya ini adalah sebuah kecederaan kebijakan, jadi begitu mas. Sudah Mas Herlambang? Iya sudah mas, sudah. Oke, ada yang mau ditanggapi Mas Mera? Oke, pada pada dasarnya saya setuju ya. Mungkin kita bisa pakai banyak istilah mengenai perilaku elit oligarki ini kan. Intinya kita setuju lah dengan pandangannya tadi. Bisa banyak istilah kita sebutkan, bisa tidak konsisten, bisa juga tadi apa tadi bahasanya Mas Herlambang tadi. Jadi yang kita butuhkan sekarang menurut saya adalah pembatasan eksploitasi berskala besar. Jadi bukan PSBB lagi yang kita butuhkan, tapi pembatasan juga terhadap eksploitasi pertambangan gitu kan. Pembatasan eksploitasi berskala besar ya, untuk menghentikan kerusakan lingkungan ini, karena itu tadi masyarakat yang di dekat kegiatan pertambangan dia sudah kena ISPA, dia sudah kena banjir, dia kena lubang tambang, dia menjadi korban gusuran. Di saat yang sama datang pula corona gitu kan. Nah, mestinya pembatasannya itu bukan hanya pembatasan sosial berskala besar, tapi juga pembatasan eksploitasi berskala besar gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang buat masalah, buat konflik ini harus dibatasi juga, harus dihentikan juga. DPR itu harusnya dibekukan. Jadi harus kan DPR ini ada fungsinya 3, ada fungsi legislasi, ada fungsi budgeting, ya, ada fungsi monitoring gitu. Nah yang dibutuhkan sekarang ini fungsi monitoring sama budgeting kan. Jadi budgeting ya buatlah anggaran yang membantu rakyat gitu ya, mengurus menanggulangi masalah dampak COVID. Monitoring, lakukanlah pengawasan apakah benar perawatan terhadap pasien, apakah infrastruktur kesehatan sudah lengkap, alat pelindung diri sudah tersedia belum, itu diawasi. Malah mereka lebih banyak menggunakan fungsi legislasinya, membahas undang-undang dan secara sepihak gitu orang nggak bisa berpartisipasi kan gitu. Mereka tidak mau mendengar masukan, tidak mau, bahkan kan naskah Omnibus Law di awal-awal tidak terbuka bagi masyarakat umum kan, dan dipaksakan pada situasi kayak begini. Jadi memang mereka ini betul-betul penunggang dari pandemi ini, memanfaatkan justru untuk kepentingan pengusaha. Wajar karena memang isinya ya pengusaha lebih dari 60%, dan hasil dari politik elektoral dari pemilu. Sistem pemilu ini kan sistem yang memang oligarki, yang bisa menjadi calon presiden hanya bisa lewat partai dengan jumlah suara tertentu, namanya presiden threshold atau parlemen threshold gitu ya, batasan jumlah kursi, jumlah suara. Sementara kita nggak bisa melakukan callback atau merecall anggota dewan misalnya, anggota DPR misalnya, yang dalam perjalanan dia kinerjanya dia 6 bulan buruk, kita bisa recall, bisa tarik dengan tidak berkualitas atau tidak kinerjanya buruk. Nggak bisa kan, yang bisa narik ya partai kan gitu, dengan koneksinya seperti kasusnya Harun Masiku kan. Jadi ini oligarki, memang oligarki ini terus mau dikekalkan, dan sekarang mau menggunakan episode baru menggunakan kedaruratan. Jadi memanfaatkan situasi darurat, eh, nampaknya akan melanggengkan ini. Slavoj Zizek menyebutnya sebagai barbarisme. Jadi ini arahnya barbar nih, tindakan-tindakannya menjadi barbar. Dan sekali lagi kita berada di situasi yang tidak menguntungkan karena menghadapi krisis, menghadapi pandemi,
dipimpin oleh orang-orang yang politisi-politisi korup dan busuk seperti saat ini ya. Itu di mana-mana itu trennya, bukan hanya di Indonesia. Ada Donald Trump di Amerika Serikat, ada Jair Bolsonaro di Brazil, ada Narendra Modi di India. Semua ini orang-orang otoriter semua, hasil dari produk politik yang kurang lebih sama, yang disponsori oleh oligarki tambang, oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif kan. Beberapa waktu yang lalu seksi killer itu membukakan mata kita bahwa di belakang kubu 01, kubu 02 ya sama saja. Nah, dan mereka berkoalisi, tidak ada lagi oposisi sudah kan. Jadi harus dibekukan DPR ini, harus dibuat dekret kali ya. Saya tidak tahu, tapi itu tugasnya nanti. Kita perlu ngobrol sama dosen-dosen, para akademisi. Ini saatnya menawarkan perubahan revolusi sistem politik, revolusi sistem ekonomi ini. Tawarkan kepada rakyat, ini loh jalan ekonomi baru kita, gitu-gitu. Jalan baru politik kita, tidak lagi pakai pilkada, tidak pakai pemilu lagi. Ekonomi kita jangan berbasiskan pertumbuhan ekonomi lagi, tidak menggunakan produk domestik bruto, begitu. Nah, itu tugasnya para ilmuwan, para intelektual, mahasiswa, kelompok-kelompok seperti Kader Hijau Muhammadiyah dan kawan-kawan organisasi lain untuk menyodorkan itu, sehingga situasi saat ini itu menjadi peluang untuk menguatkan kita, bukan peluang menguatkan kapitalis dan menguatkan oligarki tambang. Saya kira itu dulu. Oke, terima kasih Mas Merah. Saya kira cukup ya Mas Herlambang. Kita ke pertanyaan selanjutnya Mas. Ini ada dari Mas Erik Tanjung. Dia menanyakan berapa jumlah perusahaan tambang yang beroperasi di tengah pandemi ini? Bisa dijelaskan perusahaan tambang di mana aja Mas Merah, ataupun sekilas dan segala macam. Kemudian bisa dijelaskan apa saja relaksasi dan insentif dari pemerintah untuk investor tambang di Indonesia sebagai imbas pandemi. Silakan Mas. Oke, jadi hampir semua masih beroperasi ya. Hampir semua masih beroperasi. Memang ada beberapa perusahaan yang menghentikan operasinya. Contohlah Bayan Group ya. Jadi Bayan Group ini perusahaan yang penanaman modal asing yang beroperasi dalam sektor pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Dia salah satu yang terbesar itu. Ya. Dia berhenti, tapi menyisakan masalah karena karyawan-karyawannya dirumahkan dan kita tidak tahu apakah hak-hak karyawan, hak-hak buruh, pekerja udah dipenuhi atau tidak. Sedang kita selidiki juga. Nah, tapi lebih banyak lagi yang masih beroperasi, ya, masih lebih banyak lagi yang masih beroperasi. Saya cerita tadi, kan sekarang ini Indonesia ini intinya, Indonesia ini sekarang lagi primadonanya itu kalau untuk tambang ya. Indonesia ini primadonanya dua, satu itu batu bara, itu masih primadona lah, anak emas betul lah batu bara ini, ya karena Indonesia ini nomor 5 besar produsen batu bara ya, bukan karena Indonesia ini kaya batu bara, nah ini mitosnya yang dikembangkan, tapi karena Indonesia paling banyak ngobrol, jadi menjualnya itu paling banyak Indonesia. Indonesia ini 5 besar negara yang menjual batu bara gitu. Tapi kalau dilihat dari kekayaan itu kan dinilai dari cadangan, reserve-nya. Dari reserve-nya batu bara Indonesia itu di bawah nomor 10. Yang besar itu justru Cina, ya, Tiongkok ya. Kemudian Rusia, itu besar Rusia itu cadangan batu bara. Jadi kekayaan itu kan orang dinilai dari mana sih? Dari isi dompet atau isi di dalam bank, rekening bank. Nah, sama itu logikanya. Dinilai dari mana kekayaan batu bara Indonesia? Dari dia menjual paling banyak kah? Atau dia memproduksi paling banyak kah? Atau dia dari sisi cadangan? Nah, Indonesia itu sebenarnya cadangannya tidak yang terbesar, dia nomor 10 ke bawah. Bahkan lebih besar Rusia sama Amerika Serikat jauh lebih besar, juga Cina. Tapi jor-joran memproduksi dan menjual itu Indonesia 5 besar. Bahkan mungkin 4 sampai 3 besar dia. Selain itu ada Australia ya. Itu jor-joran itu, negara batu bara memang. Nah, jadi primadona di Indonesia itu pertambangan batu bara. Nah, mayoritas operasi pertambangan batu bara masih beroperasi. Hanya ada beberapa perusahaan yang tutup gitu ya.
Biasanya perusahaan-perusahaan tutup ini perusahaan-perusahaan yang kecil ya, perusahaan-perusahaan kecil, dan itu akan dimakan oleh perusahaan besar lewat mekanisme pasar kapitalistik, namanya akuisisi ya, atau merger, kan ada itu ya mekanisme itu. Lewat pasar saham, sehingga perusahaan besar bisa mencaplok perusahaan kecil. Itu dalam teori Marxis, seorang Marxis geografik yang dia juga mempelajari soal geografi Marxis, namanya David Harvey. Dia bilang ini namanya akumulasi melalui perampasan. Jadi mereka tidak perlu berkeringat, mengebor, melakukan penambangan, tidak perlu capek-capek membawa alat berat, membawa truk batu bara di lapangan, nggak perlu. Lewat pasar saham bisa beli, caplok aja perusahaan kecil itulah yang akan menindas buruhnya dan merusak lingkungan di lapangan. Dia menerima profit atau labanya. Jadi primadona batu bara ini masih sangat mayoritas masih beroperasi, masih banyak beroperasi ya. Hanya beberapa yang tutup, itu pun masih banyak masalah soal hak-hak pekerja. Itu satu. Yang kedua, primadonanya apa sekarang? Nikel. Jadi industri nikel. Jadi industri nikel ini pengolahan dari nikel ke ferronikel, terus turun lagi pabrik-pabrik metalurgi dan seterusnya. Ada 2 kompleks besar yang menjadi sentra dari industri nikel di Indonesia. Kalau orang-orang pertambangan pasti tahu dan menjadi buah bibir itu, yaitu Indonesia Morowali Industrial Park IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Weda di Halmahera di Maluku. Nah itu kompleks industri terintegrasi hulu hilir, pembangkit listriknya di situ, pabriknya, metalurgi, tambangnya semua dibawa ke sana. Nah ini lagi jadi primadona, makanya dan ini banyak perusahaannya Luhut. Ini menarik, oligarki Luhut ini ada di dua-duanya. Oligarki Luhut ini gurita kekuasaan Luhutnya ada di dua-duanya. Kalian pasti tahu Luhut kan ya, Perdana Menteri Indonesia. Jadi Luhut ini ada di dua-duanya. Bisnis batu bara dia punya, bisnis nikel dia punya. Ada nama perusahaan namanya Bintang 8 Mineral. Nah itu perusahaan dia semua. Jadi ini kayak monopoli, kayak model satu jenis usaha yang hulu hilir dia yang kuasain gitu. Nah, kenapa nikel lagi primadona? Karena ada Perpres di akhir tahun lalu 2016, itu namanya Perpres peraturan presiden tentang instruksi untuk membangun industri kendaraan listrik, mobil listrik, dan itu komponennya adalah baterai. Nah, baterai listrik itu lithium baterai itu dari nikel sebagian. Jadi dipaksa, ini tadi saya cerita soal bagaimana penindasan buruh di IWIP dan IMIP, bagaimana buruh tetap dipaksa bekerja walaupun pandemi, karena ini primadonanya ini. Dan ini investasi Cina itu sangat besar di 2 sektor ini, batu bara Cina besar, nikel juga besar sekali, tenaga kerja asing masuk besar-besaran di situ. Nah jadi masih ada yang masih beroperasi gitu, sebagian besar masih beroperasi. Yang juga sekarang ini mencoba muncul juga, yang belakangan berita munculnya adalah sektor migas ya, banyak KKSS migas, kontraktor kerjasama migas itu ya minta insentif. Jadi kalau disebut tadi apa saja insentif yang keluar, satu kalau kita mau runtut, pertama adalah apalagi namanya itu perluasan stimulus 2. Ini kan stimulus baru 3 nih. Yang tadi sekitar, yang terakhir itu kan 405 triliun itu. Nah, kalau total ya 500-an, 600-an triliun lah. Nah, di antara itu nyempil perluasan stimulus 2 ditambah. Apa itu sektornya? Sektor pertambangan masuk di situ. Termasuk panas bumi, itu juga lagi kencang di Indonesia ya. Panas bumi ini, pemain dari panas bumi ini adalah pemain-pemain migas. Karena ini anehnya Indonesia ini, karena undang-undang panas bumi itu dibedakan dengan undang-undang pertambangan. Padahal semua kegiatan operasinya adalah operasi pertambangan. Jadi kami menyebutnya di Jatam pertambangan panas bumi. Ini juga lagi kencang gitu ya. Bahkan kemarin di Ijen ada yang ada kebocoran gas di Ijen gitu ya. Nah,
Jadi itu yang sekarang primadona itu ya, apalagi namanya periode 2 Jokowi ini, batubara, nikel, panas bumi. Sebelumnya periode pertama Jokowi dan Yusuf Kala itu infrastruktur, ingat gak? Infrastruktur. Apa itu? Semen, pabrik semen, tambang semen, tambang apa? Batu kapur, batu gamping di kawasan Kars. Nah, itu kalau kita lihat bagaimana primadonanya dan mayoritas masih beroperasi, dan insentifnya tadi stimulus 2 mereka minta di situ. Yang kedua adalah di asosiasi penambang nikel tadi saya sudah cerita minta agar diperbolehkan kemudahan ekspor, jadi relaksasi. Kan ada kadar tertentu dari nikel yang nggak boleh dijual mentah, kan Indonesia itu lewat undang-undang itu mempunyai program namanya hilirisasi, jadi tidak menjual barang mentah. Kalau ada nikel dengan kalori tertentu, dengan kadar tertentu, itu nggak boleh keluar di ekspor keluar, dibatasi, harus diolah di dalam negeri lewat smelter, lewat pemurnian. Nah ini yang minta kemudahan agar bisa jual keluar. Nah itu yang terjadi di asosiasi pertambangan nikel saat ini ya, real itu terjadi. Itu semacam insentif non fiskal kan. Nah, jadi insentif itu kan terbagi dua, insentif yang sifatnya uang, diguyur dengan uang lewat stimulus tadi, dan insentif yang sifatnya apa, non fiskal, kebijakan gitu. Asosiasi pertambangan batubara juga minta, jadi bukan hanya nikel, batubara minta juga ada kemudahan menggunakan tongkang atau ponton dari luar negeri. Tahu tongkang ya? Tongkang atau ponton, mengerti ya? Itu kapal, kayak kapal apa, tempat untuk naruh batu bara itu loh, yang nanti bisa dikapalkan ke di perairan itu, ke laut lepas gitu kan. Dia minta agar, kan ada aturan di Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa perdagangan batu bara harus menggunakan apalagi namanya ini tongkang dalam negeri, melibatkan pengusaha tongkang dalam negeri untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri. Nah mereka minta ini jangan, supaya mempercepat ekspor impor batu bara, biarinlah importer yang bawa tongkangnya ke Indonesia. Itu asosiasi pertambangan batubara minta itu kemarin juga. Yang berikutnya apalagi pajak, insentif pajak ya. Itu tadi yang perluasan stimulus 2 tadi, insentif pajak, keringanan pajak, pajak badan usaha ya, di pajak korporasi, pajak badan usahanya minta di ini dulu lah, ditunda atau didiskon, dipermudah, dibuka dulu, jangan dibebani dulu. Kemudian juga tentu saja omnibus law kan, di dalam omnibus law itu isinya deregulasi semua sebenarnya. Intinya di dalam omnibus law itu insentif semua ya, kemudahan-kemudahan diminta oleh terutama klaster pertambangan ya, karena Jatam mengamati klaster pertambangan, ada 3 klaster yang kami amati, migas, pertambangan, panas bumi. Itu semua minta keringanan, kemudahan gitu ya. Bahkan nggak bayar royalti, mereka minta nggak usah bayar royalti lagi. Jadi ini nggak bisa lagi disebut sebagai negara Republik ini. Ini apa ya? Ini satu tempat di mana orang bisa eksploitasi di mana saja. Tinggal pakai bangun badan usahanya apa, tambang aja gitu kan. Nah ini yang sekarang dilakukan yang terkait dengan insentif atau paket deregulasi, kebijakan-kebijakan yang coba didorong menunggangi pandemi situasi corona ini. Itu dulu mungkin. Oke, terima kasih Mas. Mas Erik, ada yang mau ditanggapi? Oke, cukup. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Merah. Ada Mas Kamil. Silakan Mas Kamil. Ya, terima kasih. Admin sama Mas Merah Juwapsyah ya sudah mau mau mempersilakan saya untuk ikut bertanya ya. Nah ini Mas, ada pertanyaan pertama dari saya. Ini terkait tadi kan ada salah satu statementnya Mas yang menarik bahwa justru industri-industri yang ada sekarang ini adalah yang menimbulkan kerusuhan yang ada di sekitaran kita sekarang gitu karena pandemi ini. Jadi memang bisa dibilang industri-industri yang ada sekarang ini termasuk tambang ya adalah semacam posisi yang
menyebabkan memang krisis ini jadi semakin parah gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah adakah hubungannya Mas antara deforestisasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang sekarang sedang melangsungkan operasinya dengan kemunculan virus ini? Karena saya sendiri ini ada Sorry, satu artikel. apa? Bisa diulangi sedikit tadi? Oh ya, Hubungan antara apakah ada hubungan antara deforestisasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang dengan kemunculan virus ini? Karena saya ada salah satu artikel yang dibagikan oleh Mas Putut Mojok ya, jadi tungguin beliau agak serius. Nah ini saya bagikan di fitur chat ya Mas ya, di sebelah, di mana di artikelnya mengatakan bahwa ada kaitannya antara kemunculan virus dengan laju deforestisasi. Nah itu Mas yang ingin saya tanyakan. Terus yang kedua Mas, dari paparan Mas tadi kan sepertinya kita perlu mengadakan satu strategi kebudayaan untuk melawan dominasi dari oligarki bank ini sendiri. Karena sekali lagi yang saya pikirkan ya Mas ya, kita selama ini masih disubsidi gitu sama dari energi ya Mas. Contoh aja, saya kan bisa ketemu Mas di diskusi kali ini kan karena saya sudah ini apa namanya ngecas HP dari listrik yang dihasilkan oleh PLTU, mungkin dari PLTU yang barat atau apa. Nah ini kan lagi-lagi secara perilaku saya sendiri pun secara tidak sadar saya sudah ini secara tidak langsung mendukung dari oligarki sendiri gitu. Mungkin sepertinya kita ke depan perlu ada strategi kebudayaan. Intinya bagaimana caranya kita bisa ini tidak bergantung lagi pada oligarki tambang ini. Ya misalkan kita mulai bentuk satu komuni atau apa yang dia bisa memproduksi energi secara mandiri dan nanti bisa digunakan secara ini bahkan nanti kalau saya bergantung lagi segala macam. Nah itu yang saya pikirkan sih. Ya, terima kasih. Langsung Mas Merah ditanggapi. Oke, terima kasih. Tadi Bung siapa namanya? Bung David ya? Kamil. Kamil. Oh, Kamil. Oke. Terima kasih Bung Kamil. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang penting sekali. Suara saya terdengar ya? Oh, terdengar. Oke. Jadi hubungan antara deforestasi dengan kemunculan virus banyak sebenarnya yang tulisan-tulisan, artikel-artikel, pendapat-pendapat ilmiah yang memperkuat atau memperjelas hubungan antara deforestasi dengan kemunculan virus. Itu banyak sebenarnya Mas bermunculan ya. Karena ini kan ada yang juga menggunakan pendapat mengenai zoonosis ya. Jadi satu penyakit yang timbul atau virus yang timbul akibat menular dari hewan ke manusia, dan itu berkaitan dengan semakin sempitnya ruang hidup hewan, ruang hidup manusia yang justru semakin ekspansif, dan itu berkaitan dengan deforestasi. Itu banyak teori-teori yang menjelaskan itu. Para ahli ekologi yang menjelaskan itu bisa dibaca juga sih, banyak juga. Menurut saya memang ada kaitannya ya, karena model tadi ya, model produksi dan konsumsi kita sebenarnya yang ikut menyumbang atau berkontribusi besar terhadap terjadinya pandemi kayak begini. Jadi ekspansi pertambangan itu kan memang rakus lahan. Jadi dia nggak bisa di lahan kecil, dia pasti butuh lahan besar. Dan itu resikonya adalah deforestasi. Bahkan bukan hanya pertambangan, semuanya, perkebunan, pertanian ya. Jadi seluruh
produksi konsumsi kita itu modelnya memang skalanya itu skala industrial. Nah itu yang jadi masalah karena skala industrial itu kita ingat ketika Orde Baru Soeharto berkuasa itu menjadi jalan bagi revolusi hijau ya. Jadi ada program swasembada beras ya, sehingga semua orang Indonesia diseragamkan lidah dan seleranya makan beras dan itu menggenjot proyek pertanian beras skala besar secara kolosal dan industrial dan menggunakan pupuk-pupuk kimia dan juga benih-benih hibrid ya, GMO atau rekayasa genetik ya. Jadi banyak ilmuwan juga menghubungkan itu. Jadi peristiwa rekayasa genetik, transgenik, GMO atau apa tadi yang berkaitan dengan itu mencoba untuk melayani sebenarnya satu sistem produksi konsumsi kapital. Jadi selama ini awalnya benih kedaulatannya itu misalnya sama rakyat secara tradisional, sama orang-orang di kampung. Itu bukan milik mereka lagi, muncullah hak paten dan seterusnya. Dan itu skala pertaniannya itu kolosal, besar-besaran. Bukan hanya pertanian, hewan juga kan. Munculnya benih-benih unggulan yang sebenarnya benih buatan di laboratorium dari berbagai uji coba genetik itu. Dan itu menghancurkan kawasan hutan demi pembukaan pertanian skala besar itu untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi konsumsi dan produksi dan konsumsi itu. Jadi itu yang terjadi. Untuk mendapatkan listrik seperti sekarang ini, kita semua masih menjadi korbannya, Mas. Jangan bukan hanya Mas saja, saya juga. Saya masih menggunakan juga listrik ya dari, kalau tidak dari minyak bumi ya jelas dari batu bara kan. Karena kita terperangkap dalam sistem tadi pemenuhan energi skala industrial gitu ya. Dan menghilangkan keragaman kekayaan potensi lokal. Jadi misalnya orang yang misalnya punya potensi lokal yang cahaya matahari berlangsung 24 jam, tapi justru daerah-daerah seperti itu tetap menggunakan batu bara kan gitu. Karena monopoli sistem gridnya PLN gitu kan, model monopoli energi kita. Begitu juga dengan produksi konsumsi di luar energi ya. Tadi saya bicara soal pangan, jadi modelnya juga kayak begitu. Dan ruang hidup ini semakin sempit karena mereka menguasai lahan skala besar, perkebunan, kelapa sawit. Kita masih menggunakan, kita masaknya juga pasti pakai minyak sawit gitu kan. Bahkan gerakan kita, solidaritas kita juga masih mengalirkan air kemasan, membantu rakyat yang sedang mengalami kesusahan di masa corona. Kita bawakan aqua beberapa dus gitu kan. Jadi kita masih mempertahankan produksi konsumsi industrial. Nah itu menarik yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kendeng, misalnya bagaimana produksi di masyarakat di Kendeng mengalir ke masyarakat rakyat miskin kota di Jakarta misalnya yang membeli hasil langsung dari petani gitu kan. Jadi sirkuit produksi konsumsi ini yang harus kita rubah. Dan itu memang susah ya, hijrah ke situ tuh susah, pindah ke situ tuh susah. Karena kita sudah diperangkap dengan hegemoninya itu luar biasa. Sistem pendidikan, sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi kita semua membuat kita masuk dalam papan catur itu. Makanya kita harus membuat papan catur sendiri sebenarnya, membuat arena sendiri. Itu yang harus didorong, membuat kedaulatan sendiri. Dan itu terjadi sebenarnya di kampung-kampung, seperti orang-orang di Pulau Wawuni, pulau kecil di Sulawesi Tenggara. Mereka menolak tambang nikel karena tambang nikel itu menambang di sana akan merusak syarat-syarat keselamatannya. Airnya nanti rusak, kemudian hutan dan kebun jambu menteng akan rusak kan gitu. Tapi mereka sedang mempertahankan keselamatan hidupnya, membangun arena ketangguhan di level skala pulau ya. Nah jadi untuk keluar itu memang kita harus keluar dari sistem itu memang.
itu tantangannya. Eh, bisa nggak kita keluar dari situ? Karena jebakannya tuh di situ, dan itu kita harus mulai kurangi ya, artinya mulai bangun produksi konsumsi tanding ya. Misalnya kami di Jatam berupaya melakukan itu dengan membuat kedai. Jadi kedai Jatam itu misalnya dan terminal benih di Jatam. Jadi siapa saja yang datang ke Jatam, ke kedai Jatam itu bisa bertukar benih ya. Jadi transit benihnya di sana, kemudian kita menanam sendiri, bukan lagi misalnya konsumsi teh di Jatam itu bukan lagi teh kemasan yang industrial ya, yang ada di pasar, yang ada di supermarket dan seterusnya, tapi teh dari daun bunga telang yang ditanam sendiri di pekarangan. Jadi kita bisa membuat ukuran, ibarat hotel itu kasih bintang. Kita ini produksi konsumsi tanding kita ini bintang berapa? Kalau saya sih masih bintang satu ya, bintang satu, karena baru teh yang saya tidak menggunakan bagi teh industrial, karena menanam sendiri bunga telang di pekarangan gitu ya. Kemudian apalagi tidak menggunakan gula korporasi, menggunakan gula aren, bintang duanya bisa kita tambahin. Nah, jadi bagaimana kita melakukan praktek produksi konsumsi skala terkelola, atau bahasa kawan tadi itu, Bung tadi itu komuni-komuni tadi kan. Skala terkelola kita mengurangi pelan-pelan itu dengan membangun produksi konsumsi tanding. Kalau produksi konsumsi industrial, ya kita tetap di situ aja. Memang itu berat itu, nggak bisa langsung bintang 5 kita, karena itu harus meninggalkan apa, semuanya. Dan sebenarnya masyarakat adat, kita harus berguru pada masyarakat adat, karena mereka yang tidak terlalu terkontaminasi oleh sistem produksi konsumsi kapitalis ini, terutama orang-orang yang betul-betul di kampung, di hutan, ya memang mereka punya sistem sendiri kan dalam melakukan produksi dan konsumsi, walaupun sekarang agresi pasar itu luar biasa. Nah, ini yang harus didorong, merubah. Jadi pemulihan sejati itu bukan pemulihan ekonomi kembali ke neoklasik ekonomi rezim sekarang, seperti yang sekarang dianut rezim, tapi pemulihan sejati adalah pemulihan melalui pemulihan produksi dan pemulihan konsumsi gitu kan. Kalau kita tetap terlalu terhubung dengan itu, maka akan sulit. Orang-orang di kampung misalnya, orang tua saya dulu kalau saya sakit, dia metik daun sirih aja di pekarangan, karena memang kalau flu ya daun sirih yang dipakai. Nah, ekonomi uang kontan dan ekspansi tambang membuat pekarangan hilang, kebun hilang, dirampas, orang ketergantungan pada ekonomi uang kontan, sehingga apapun kebutuhannya beli keluar. Nah, sekarang itu bagaimana kita membuat ketahanan pangan atau ketahanan produksi konsumsi di level yang paling kecil, di pekarangan dulu, kayak paling tidak kalau beli lombok biasanya 1 kilo bisa berkurang jadi setengah kilo, karena kita udah bisa memanen punya kita sendiri gitu-gitu. Jadi demokrasi sama juga dengan demokrasi, mengembalikan demokrasinya oligarki menjadi demokrasi, demokrasi bumi, demokrasi yang jejak tanah, yang satu orang punya satu suara, bukan seperti Luhut satu orang bisa menguasai 10.000 suara dia. Nah, itu oligarki kan begitu modelnya. Jadi mungkin eh, itu ya strategi kebudayaan yang kita bisa dorong gitu. Oke, terima kasih Mas Merah. Mas Kamil ada tanggapan atau cukup? Cukup Mas, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mas Mulyadi. Mas Mulyadi masih terhubung? Oh, udah keluar. Kita ke Mas Budi. Mas Budi masih terhubung? Silakan Mas Budi Hermawan. Masih terhubung. Silakan Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua. Gini, Bung, terima kasih untuk Bung Taufik udah memberikan ruang kita untuk berdiskusi malam ini.
terima kasih buat Bung Merah juga sebagai materi malam ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan saya diskusikan malam ini. Yang pertama begini, Bung. Mengenai kondisi sekarang dan kondisi kedepannya, kita berbicara ketahanan pangan, terus kita berbicara ketahanan ekonomi kerakyatan, dan ketahanan diri kita atas pandemi ini sendiri, atau istilah orang Jawa menyebut pagebluk. Nah, yang jadi masalah ketika kondisi ini semakin menghimpit kita, di mana kita harus nantinya, kalau berkaca di tahun 1920, di mana flu Spanyol masih sampai membuat repot pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan sekarang ini terulang, nah, membuat makin terhimpit kondisi kita di baik secara ekonomi, politik, bahkan masalah tingkat masalah atau posisi pribadi masing-masing. Nah, yang jadi pokok permasalahan ketika nantinya wabah ini tidak berlangsung hanya setahun, melainkan setahun lebih, karena beberapa kawan yang memiliki pengetahuan lebih menyatakan, berkaca dari pola sejarah, termasuk dari tanda-tanda alam yang sudah ada, potensinya akan berlangsung lebih dari setahun. Nah, yang jadi pertanyaan, jikalau nantinya terjadi sebuah realitas konflik, di mana yang pertama seperti ini, konflik kita sebagai orang-orang, sebagai rakyat kebanyakan, melawan oligarki dan perangkat-perangkatnya. Nah, yang jadi masalah di situ adalah di konfliknya nanti kita akan kita memilih diam mati karena corona, atau kita bergerak, mungkin potensi hidup kita masih lebih besar, tapi di sisi lain kita harus menghadapi bagian senjata, mungkin saja. Nah, bagaimana kita mengatasi kondisi itu melalui mengatasi persoalan ini semua melalui tindakan-tindakan yang tepat yang harus kita lakukan seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik soal masalah kondisi kawan-kawan atau saudara-saudara kita di lahan tambang, baik di tambang batu bara ataupun tambang-tambang yang lainnya yang ternyata makin terhimpit karena wabah ini. Sekarang tindakan yang kita bisa laksanakan seperti apa untuk memberikan support kepada saudara-saudara kita yang di sana, baik yang terkhusus di masyarakat tambang atau kawan-kawan yang berjuang menghadapi aset perampasan perampasan lahan atau korban-korban tambang tersebut. Tindakan yang tepat seperti apakah yang kita bisa laksanakan untuk membantu, karena apalagi dengan kondisi sekarang yang kita tidak bisa langsung turun ke lapangan, karena ya pertama juga wabah ini memang justru kalau bagi saya pribadi ini lebih mengerikan daripada sekedar bencana alam yang jelas fisik ya, maksudnya kayak tanah longsor atau gempa. Karena ya, apa ya, kalau tanah longsor ataupun gempa kan kita masih bisa membantu secara fisik langsung. Nah, itu yang kedua. Dan poin yang ketiga sih lebih ke tindakan-tindakan penghambatan atau penjagalan ekonomi neoliberal itu seperti apa yang harus kita laksanakan dalam skala kecil, selain seperti yang dikatakan Bung Merah tadi dengan menanam tanaman-tanaman herbal sendiri atau menerapkan hidup-hidup berdikari yang lain seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Mas Merah ditanggapi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sangat penting pertanyaan yang muncul. Saya setuju ya bahwa pandemi corona ini mungkin sudah tidak bisa lagi dibandingkan dengan flu Spanyol atau krisis ekonomi dalam beberapa waktu yang sudah kita lewati, baik krisis 98, 2008, kemudian
yang sebelum-sebelumnya. Konteksnya sangat berbeda, uh, berbeda jauh, bahkan ini kalau dibandingkan dengan krisis ekonomi pun ini lebih horor karena ini memukul produksi kan. Jadi bukan lagi terjadi masalah dengan sistem finansial kita, tapi juga produksi pun lumpuh. Orang itu tidak melakukan aktivitas produksi gitu kan. Orang tidak keluar dari rumah dan semacamnya. Dan ini lebih mengerikan. Tidak ada prediksi-prediksi yang muncul kan, bahkan ilmuwan bilang ya, beberapa ilmuwan bilang persis sampaikan tadi, ada yang 1,5 tahun, bisa 2 tahun gitu ya, tidak seoptimis Jokowi yang bilang Juli akan selesai gitu kan, yang karena terburu-buru atau tergesa-gesa untuk kembali ke pemulihan ekonomi neoklasik yang dia pingin lagi mengikuti kenormalan lama. Ini mau nggak mau kita berhadapan dengan kenormalan baru, dan ini tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang ini atau justru kaum kapitalis yang manfaatin. Nah ini saya setuju bahwa itu dampaknya luar biasa situasi saat ini. Bahkan secara psikologis juga kan, ya dampaknya secara psikologis, dan sulit untuk menyamakan ini dengan krisis-krisis sebelumnya. Jika ada konflik, ya pemerintah sudah mempersiapkan itu kan, dia akan menggunakan kekuatan bersenjata kan, dia akan menggunakan kekerasan bersenjata untuk melakukan itu. Dan itu bisa saja terjadi kalau kita gagal keluar karena kesembronoan atau kelalaian di awal para elit politisi kita yang menganggap remeh dan memang anti sains kan, anti pengetahuan yang dilakukan ini. Ini kita harus siap dengan skenario terburuk itu. Bagaimana mengatasi konflik ini yang perlu kita obrolin juga. Saya tidak tahu bagaimana ininya, tapi kita perlu membayangkan situasi sampai seburuk itu. Bagaimana menghadapi kerentanan warga di lingkar tambang? Ya satu-satunya cara sekarang kan ya solidaritas rakyat lah ya, tapi bagaimana supaya solidaritas rakyat itu tidak berhenti di gerakan filantropi atau humanitarian aja. Jadi terjadi memang gotong royong, tapi pemerintah akan senang bilang bahwa nilai-nilai Pancasila sudah meresapi rakyat Indonesia. Tugas BPIP berhasil karena rakyat bergotong royong. Buktinya itu. Nah, padahal ini tidak ada hubungannya dengan kinerja badan BPIP, badan apa itu namanya, ideologi itu kan, Pancasila itu. Tapi ini karena memang kesadaran warga untuk saling tolong menolong yang terjadi saat ini. Dan cuma itu jawabannya menurut saya. Tinggal bagaimana caranya kita tidak terjebak dalam solusi industrial tadi. Ya, artinya tindakan gotong royong itu kita berada dalam papan catur kita sendiri, bukan papan catur orang lain, sehingga tindakan gotong royongnya justru menguntungkan korporasi atau industri gitu kan. Seperti saya cerita soal air kemasan dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya misalnya membuat dapur umum seperti kawan-kawan di Jogja itu keren. Jadi bagaimana produksi dan konsumsi itu tidak mengikuti lagi sirkuit kapital ini, karena sirkuit kapital ini yang kalau kita pakai lagi dia diuntungkan dari situ. Dan warga lingkar tambang yang semakin rentan ini yang harus kita hubungkan. Daerah mana yang menghasilkan beras, daerah mana yang menghasilkan ikan, daerah mana yang masih punya air bersih. Ini yang menurut saya yang harus dihubungkan, dikoneksikan satu sama lain. Solidaritas sejatinya itu di situ, saya kira gitu ya. Sambil juga kita mendorong kaum akademisi. Menurut saya ini waktunya untuk mendorong akademisi ini untuk ngeluarin konsep-konsep. Kan mereka kan peneliti, mereka kan intelektual, mereka kan orang-orang yang selama ini berjibaku dengan pengetahuan. Ini saatnya menawarkan model-model ekonomi baru, model politik baru gitu ke permukaan, supaya kita perbincangan kita itu tidak perbincangan soal bertahan hidup saja. Bertahan hidupnya mungkin ini kan kita
diseret untuk bicara soal jangka pendek ya, 3 bulan ke depan gitu ya. Yang kita nggak tahu juga kita selamat atau tidak dari proses ini. Nah, tapi bagaimana harus ada imajinasi untuk mendorong perubahan sistem ini. Nah, ini nggak bisa kita aja, kita harus mengajak banyak orang lain untuk urun rembuk juga. Tadi saya diskusi dengan beberapa akademisi juga. Menurut saya inilah kesempatan akademisi itu, kampus-kampus itu menawarin konsep gitu. Kalau enggak, ini apakah kapitalisme yang selamat dari sini nanti dia akan mindas lagi, itu akan terulang lagi. Nah, melawan ekonomi neoliberal menurut saya ya susah lah kalau berharap dengan negara, karena negaranya itu masih diselenggarakan dengan model oligarki ini, jadi berat lah. Menurut saya dengan skala terkelola aja, jadi apa yang kita bisa lakukan, skala yang bisa kita lakukan, yang bisa kita capai. Tadi saya cerita soal bagaimana membangun kedaulatan pangan, memutus rantai produksi konsumsi industrial secara perlahan gitu kan, walaupun membalik tidak semudah membalikkan telapak tangan kan, karena kita semua konsumsi kita itu masih industrial gitu, dipenuhi dari di luar dari tempat kita. Masyarakat Molo itu bilang di Nusa Tenggara Timur itu ada namanya Mama Leta, dia bilang kami tidak menjual barang-barang yang tidak kami produksi sendiri. Apa maknanya dari itu? Maknanya adalah alienasi terhadap rantai produksi harus kita hilangkan. Barang-barang produksi itu harus yang memang kita buat sendiri, kita produksi sendiri, berasal dari wilayah kita sendiri, sehingga memutus rantai tadi. Nah, menurut saya tantangannya di situ, produksi konsumsi tanding dalam skala terkelola. Jadi yang kalau kita nggak bisa ngelola, misalnya skala negara, aduh berat sekali itu. Bagaimana kita menguasai negara yang terlalu jauh, menguasai level pemerintah desa aja kita belum tentu bisa merebutnya gitu. Jadi pakai skala yang paling kecil saja, skala yang terkelola, yang kira-kira bisa kita lakukan. Banyak contoh ya, beberapa komunitas anak muda di Kalimantan Timur ada namanya komunitas muda tani muda santan. Jadi mereka membangun ekonomi pertanian lagi, menanam sehingga anak mudanya sekarang untuk mengatasi kerentanan di santan. Jadi prediksinya di santan itu di Kalimantan Timur, prediksi beras itu hanya akan tersedia 3 bulan. Nah sekarang anak-anak muda bergotong-royong untuk menanam jagung, untuk mempersiapkan skenario terburuk nasi jagung. Jadi menghadapi kerentanan itu bisa juga lewat strategi-strategi yang model seperti itu. Jadi skenario itu yang mereka lakukan. Walaupun mungkin di situ ada bintang satunya, tapi kalau di soal energi mereka masih bergantung pada industrial, karena orang masak semua pakai LPG, dan LPG dari luar gitu kan. Terus soal air mereka juga masih belum bisa disebut bintang satu, karena sumber airnya sungai dicemari oleh tambang gitu. Nah, tapi mereka bisa melakukan penanaman jagung sehingga mengatasi dengan kerentanan pangan dengan nasi jagung bisa. Nah, pemerintah pendekatannya itu masih pendekatan industrial, misalnya memaksa BUMN untuk sawah, kemudian menanam sagu skala besar gitu ya. Setelah sebelumnya sagunya dihancurin. Nah, jadi menurut saya dua itu. Satu adalah membangun produksi konsumsi tanding yang berskala terkelola. Yang kedua adalah solidaritas rakyat yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Jadi bukan sekedar filantropi, humanitarian, tetap yang mengalir adalah Indofood, produk-produk Indofood yang mengalir itu kan refleksi kawan-kawan bencana ya. Jadi setiap kawan-kawan yang melakukan jadi relawan bencana itu refleksi. Oh iya, selama ini kita bantu orang untuk mengatasi bencana, tapi bahannya dari industrial juga, kapital juga sirkuitnya. Kenapa kita tidak datangkan dari daerah petani kendeng, dari daerah di mana misalnya di Jogja yang memang memproduksi sayur mayur untuk disalurkan, sehingga putarannya itu sirkuitnya adalah sirkuit baru, arenanya itu menjadi arena baru. Nah, dua itu menurut saya yang bisa dilakukan sembari
mendorong kelompok lain untuk dengan skalanya masing-masing. Akademisi ya doronglah skala terkelolanya akademisi apa yang memberikan pengetahuan dan input kebijakan, perubahan kebijakan ekonomi, perubahan kebijakan politik. Silakan itu dengan masing-masing skalanya. Terus skala kita apa? Mahasiswa skalanya apa? Kita harus menemukan dulu skala terkelola kita. Kalau enggak, kalau terlalu luas juga kita nggak bisa. Akhirnya sulit untuk mengukurnya. Saya kira itulah sedikit yang bisa saya bagi ke kawan-kawan. Oke, terakhir buat Mas Budi ditanggapi. Mas Budi, silakan Mas. Siap, siap. Sebelumnya begini, saya tertarik lebih berruncing lagi tentang soal realitas konflik yang mungkin bisa terjadi ini. Nah, kan ada dua sisi front lah, front kita rakyat dan front mereka. Nah, yang jadi masalah kan front kita pun tidak akan bisa dikatakan tidak terlalu kuat karena realitas yang terjadi dalam konflik itu mungkin kita hanya bisa bertahan dengan alat-alat seadanya. Dapatnya kita menggunakan mekanisme-mekanisme yang terpola untuk bisa bertahan dalam front yang kita dan kita bariskan. Dan kedua, mengingat gini, Bung, kemungkinan bulan Juli itu bukan mengakhiri, tapi melainkan puncaknya lah. Seperti itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua. Silakan Mas Merah. Oke, ya tadi saya kan mengutip Jokowi, yang ngomong Juli itu Jokowi. Jadi Jokowi yang bilang bahwa Juli selesai, padahal banyak versi, banyak pendapat lain mengatakan bisa lebih lama, dan saya setuju pendapat lain yang lebih lama, tentu saja. Karena apa yang disampaikan Jokowi biasanya berkebalikan. Dia ngomong A sebenarnya B. Jadi soal Juli itu soal pendapatnya Jokowi. Nah, ya skenario konflik memang harus kita pikirkan, dan itu perlu diskusi lebih dalam lagi, lebih panjang lagi, dan lebih melibatkan banyak kawan-kawan lain untuk memikirkan apa skenarionya kalau terjadi konflik, dan mungkin chaos ya, lebih ke situasi chaos kalau menurut saya. Jadi chaos itu mungkin lebih rumit lagi. Jadi bahkan frontnya bukan dua saja, sudah chaos itu kita udah nggak jelas. Ada orang yang mau bertahan hidup sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan pengerusakan gitu ya. Ada orang yang menjadi korban, kemudian ada yang menunggangi, ada kelompok politik tertentu. Ini kan harus dipetakan semua ini, harus di mapping dulu ini semua situasi terkait kios ini, dan ini yang mungkin ke depan perlu memang diobrolin secara khusus, gimana kalau terjadi situasi keotik seperti itu yang sudah nggak jelas lagi frontnya ada di mana, ada berapa front, udah kacau balau gitu. Dan itu akan terjadi kalau misalnya terkait dengan isi perut, menurut saya, yaitu tadi pangan. Kalau memang ekonomi neoliberal neoklasik ini udah gagal, uang sudah tidak ada lagi artinya, ya kan? Uang itu udah kehilangan, karena kan ukurannya uang kontan ini sudah nggak berfungsi. Apa yang mau dibayar pakai uang kontan, orang nggak ada beras gitu. Misalnya terjadi seperti itu, orang jadi berebut bertahan hidup, dan di situ sudah predator, tindakan-tindakannya tindakan predator kan, saling menyerang dan merusak. Nah, ini yang harus didalamin lagi. Mungkin butuh pendalaman sendiri, dan mengajak orang-orang untuk berpikir sampai ke skenario itu. Orang yang mengerti hubungannya antara wabah, pandemi, krisis, dan situasi chaos yang terjadi. Nah, sudah begitu maka betul-betul menjadi negara gagal kan. Itu yang kupikir perlu pendalaman lagi mungkin
dengan melibatkan banyak orang lain lagi untuk membahas itu. Begitu kali. Oke, Mas Bara, terima kasih. Mohon maaf buat kawan-kawan yang untuk pertanyaan selanjutnya kita cukupkan dulu, mengingat diskusi kita keterbatasan waktu dan ini diskusi lintas wilayah. Berarti kalau di tempatnya Mas Mera mungkin sudah jam 11, di tempat saya jam 10, mungkin di tempat yang lain mungkin masih agak malaman lagi. Jadi kupikir jam 10 di tempat barat ini mungkin juga sudah agak kemalaman, apalagi di tempatnya Mas Merah. Mungkin begitu ya Mas. Nah, sedikit dari yang saya simpulkan apa yang kita diskusikan di malam hari ini. Menarik tadi seputar pembatasan ekologi berskala besar itu, narasi yang kita harus jemput dan kemudian kita harus terjemahkan dalam bentuk gerakan, dalam bentuk solidaritas, dalam bentuk politik. Bagaimana kemudian kita dalam kesehari-harian mampu membatasi ataupun mampu memutus mata rantai perusahaan industri dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kukira juga menjadi bagian gerakan terkecil dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dalam narasi besarnya bagaimana kemudian kita melihat negara ini tidak lagi menjadikan sebagai industri ekstraktif sebagai pijakan dasar dari ekonomi kita. Nah, ini yang kemudian menjadi PR-PR kita bersama, apalagi dalam perusahaan tambang yang menjadi dasar dari ijon politik yang ada di Indonesia, dari pilkada, dari pilpres, dari pilihan-pilihan eksekutif lainnya. Kupikir diskusi malam ini sangat luar biasa dengan pemateri yang sangat luar biasa, dengan peserta juga yang sangat luar biasa, dan kesempatan lainnya mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk masih berdialektika, berdiskusi khususnya dalam persoalan ekologi dan persoalan lingkungan hidup dan kemudian hubungan-hubungan lainnya. Terima kasih kepada Mas Merah yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita kali ini. Terima kasih juga. Saya yang sangat sebesar-besarnya kita doakan semoga Mas Merah beserta kawan-kawan aktivis lainnya sehat-sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian teman-teman yang lain Semua juga. Kali ini harapannya kita masih terus melancarkan diskusi-diskusi yang sangat radikal ini, menyambut narasi-narasi yang seperti Mas Merah tadi sampaikan. Tadi ada beberapa narasi sebenarnya, narasi pembatasan ekologi berskala besar, DPR lockdown, DPR dibekukan dan segala macam. Kukira kita harus menjemput narasi-narasi itu yang kemudian kita harus terjemahkan secara radikal lagi. Kupikir setelah ini mungkin saya minta statement terakhir dari Mas Merah, setelah itu kita cukupkan Mas ya. Saya minta Mas statement terakhir untuk penutup. Terima kasih banyak ke kawan-kawan yang sudah menyampaikan komentar dan pertanyaannya, sangat penting dan tidak bisa semua saya jawab, mohon maaf karena waktu dan juga kayaknya kita harus mengajak juga teman-teman lain untuk yang mungkin punya pengetahuan lebih mendalam untuk mendiskusikan lebih detail lagi. Menarik ini untuk terus menjadi tadarus, ini semacam tadarus kita menghadapi krisis dan pandemi ini, kita betul-betul ngaji gitu, mengkaji kembali situasi yang berkembang. Ini penting-penting dari pertanyaan yang muncul dan komentarnya. Yang kedua adalah sudah saatnya bukan hanya pembatasan sosial berskala besar, tapi yang dibutuhkan saat ini adalah pembatasan eksploitasi sumber daya alam skala besar, kan gitu. Jadi seperti begini tidak adil, kita disuruh diam di rumah, ternyata mereka menggarong, merampok gitu ya. Penunggang-penunggang gelap ini menunggangi demokrasi kita, sekarang menunggangi kesulitan rakyat kita di masa pandemi ini, sehingga kita butuh pembatasan eksploitasi berskala besar. Kedua adalah kita butuh pemulihan sejati, bukan pulih kembali dalam sistem bawah asuhan sistem ekonomi neoliberal atau neoklasik yang bertuhankan pada pertumbuhan ekonomi dan menyandarkan diri pada industri ekstraktif dan pertambangan, tapi harus keluar dari situ, pemulihan sejati, yaitu pemulihan kehidupan, life recovery, bukan sekedar ekonomi recovery, tapi life recovery. Nah, itu kita membutuhkan untuk melakukan itu. Kemudian kita juga harus menggunakan
strategi kebudayaan dan strategi produksi, membangun produksi konsumsi tanding yang sangat terkelola untuk mulai membangun ketahanan kita melawan serbuan ini. Nah, kita harus bisa pemerintah untuk pembekuan berani dinyatakan bahwa legislasi DPR kita bekukan, kita tidak akui, tidak relevan dengan kondisi saat ini karena justru membahayakan rakyat, pembahasan undang-undang yang membahayakan rakyat. Perlu kita kasih sertifikat aja biar mereka berwisata aja lah, jangan sidang lah, ikutin saja kan. Gitu, mereka aja lah yang berwisata gitu. Jadi dan kerentanan terjadi, satu-satunya alat kita adalah solidaritas rakyat yang melampaui dari solidaritas moral, tapi juga solidaritas politik, solidaritas ideologis. Kita saling